Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan limpahan kasih sayangnya, setiap makhluk di muka bumi hidup dalam keseimbangan. Allah jadikan semua saling berkaitan dan saling membutuhkan. Salah satu kebutuhan terpenting bagi manusia adalah terus mengupgrade diri dan terus membekali diri dengan berbagai pengetahuan. Salah satunya ikhtiar kita untuk itu adalah dengan mengikuti perkuliahan hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Semoga kita senantiasa selalu bersemangat mendalami luasnya samudra ilmu. Karena tanpa ilmu, tentu kehidupan di dunia ini akan terasa sangat berat. Baiklah, pada hari ini kita masuk dengan pertemuan yang ke-10 di dalam mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan dengan judul Monitoring Program Kesehatan. PP nomor 39 tahun 2006 menyebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data, masukan, atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Hasil monitoring dan pengendalian harus dikemas dalam bentuk informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami bagi semua yang terlibat dalam kegiatan pimpinan sampai staf pelaksanaan atau pendukung, sehingga dapat dipakai untuk melakukan koreksi bila diperlukan atau penyesuaian kegiatan atau bahkan juga replanning. 1. Manfaat monitoring. Dapat disimpulkan bahwasanya manfaat utama dari monitoring yaitu mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati, menganalisa semua hasil monitoring untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan lanjutan. Masuk kita ke yang kedua adalah syarat monitoring. Syarat monitoring terbagi 6. 1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi. Yang ketiga, monitoring harus memberi manfaat manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima, monitoring harus berorientasi pada
peraturan yang berlaku. Yang terakhir, yang keenam adalah monitoring harus objektif. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu objek monitoring. Ketercapaian indikator keberhasilan untuk setiap proses tata kelola merupakan objek utama dari aktivitas monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan mencerminkan sejauh mana tujuan akhir dari setiap proses tata kelola telah tercapai. Indikator kinerja proses dapat digunakan untuk melakukan penelusuran balik dan ketercapaian sebuah indikator keberhasilan. Kita masuk yang keempat adalah metode monitoring. 4 cara melakukan monitoring. Yang pertama, pelaporan sistem sosial. Yang kedua, eksperimentasi sosial. Yang ketiga, pemeriksaan sosial. Dan terakhir, yang keempat adalah pengumpulan bahan untuk penelitian sosial. Yang terakhir adalah kelima, monitoring program JKN atau Posyandu. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Sedangkan Posyandu adalah salah satu pos pelayanan terpadu bagi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Posyandu ini khusus disediakan bagi ibu dan bayi. Setelah pelaksanaan JKN yang diselenggarakan pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam sistem pembiayaan kesehatan yang membutuhkan perubahan yang menyeluruh pada aspek-aspek sistem kesehatan lainnya. Misalnya, sistem pembayaran kepada fasilitas dan individu tenaga kesehatan, kesiapan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan, pengadaan obat dan peralatan kesehatan, hingga penjangkauan kepada peserta dan calon peserta. Baiklah, berikut ini Ibu akan tampilkan contoh video animasi terkait program Posyandu Sahabat Masyarakat. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Itulah salah satu contoh dari
monitoring program kesehatan yang diadakan di Posyandu. Ibu harapkan semua mahasiswa dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada masyarakat. Demikianlah kita telah selesai membahas materi monitoring program kesehatan pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Ibu harap materi yang dipelajari hari ini dapat berguna bagi kalian di masa depan di dalam merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya selama proses pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dari Ibu, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.